Selamat pagi Bapak Ibu Uji. Saya atas nama Eltrudis Jutayu Madu, mahasiswa PPG Angkatan Pertama Universitas Negeri Malang, di mana hari ini saya melakukan ujian kinerja UKIN pada tanggal 17 November 2020. Ujiannya, pembelajarannya itu saya mulai dari pukul 8.10 WITA. Sekian, terima kasih. Baik, sudah selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kita mulai pelajaran kita pagi hari ini dengan doa yang dilakukan untuk kita dalam Lalu
kedua, melalui diskusi peserta ini dapat menerapkan konsep pewarisan sifat pada pemeliharaan hewan. Untuk tujuan yang ketiga, siapa nih? Siswa terampil menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman hasil pemilihan berupa clipping. Ya, itu tujuan yang ketiga. Lalu tujuan yang keempat, siswa terampil menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman hasil pemilihan berupa clipping. iya, oke, itu 4 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran nomor 1 dan nomor 2 itu nanti berupa kegiatan diskusi melalui diskusi dan literatur. Sementara untuk tujuan nomor 3 dan 4 itu nanti akan diberikan tugas. Tugasnya berupa clipping, akan diberikan di akhir pembelajaran. Bagaimana? Paham berkaitan dengan tujuan pembelajaran? Paham, Bu. Oke. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan ruang lingkup penilaian. Yang akan dinilai pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu dilihat dari 3. Yang pertama itu dari aspek pengetahuan, lalu yang kedua dari segi keterampilan, dan yang ketiga adalah dari segi sikap. Sikap kalian itu nanti akan dinilai selama pembelajaran berlangsung. Lalu untuk pengetahuannya dilihat dari evaluasi tes di akhir nanti. Lalu yang ketiga keterampilan itu berupa presentasi produk tugas yang akan diberikan. Itu paham nih? Paham, Bu. Ya, mudah-mudahan sudah. Kalau begitu kita lanjut. Ibu akan sajikan beberapa gambar di depan. Disajikan beberapa contoh hewan dan tumbuhan hasil dari pemuliaan tanaman. Ini perhatikan secara seksama. Ada yang pertama gambar apa nih? Ayam. Yang kedua Wortel. gambar dari wortel. Berikut pada gambar selanjutnya. Yang ini gambar dari apa? Jagung. Jagung. Lalu ini Padi. padi. Berikut yang ini Sapi. gambar dari sapi. Lalu dari gambar yang disajikan di depan, ibu minta kalian untuk bertanya berkaitan dengan gambar yang ada di depan. Silakan. Bagaimanakah proses sehingga menghasilkan tumbuhan dan hewan tersebut? Pertanyaan pertama, bagaimanakah proses hingga menghasilkan hewan tersebut? Masih ada lagi yang ingin bertanya berkaitan dengan gambar yang disajikan di depan ini? Dewi, Dengan cara apa hewan dan tumbuhan dihasilkan? dengan cara apa hewan dan tumbuhan tersebut dihasilkan? Bagaimana? Terlintas di benak kalian di jawabannya? Oke, pertanyaan-pertanyaan yang kalian sajikan itu tadi akan ibu kembalikan ke kalian untuk menemukan jawabannya. Silakan kamu menemukan jawaban dari pertanyaan kedua teman kalian tadi. Itu nanti dituangkan dalam bentuk LKPD. Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Lalu kalian diminta untuk mendiskusikan dan menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD tersebut. Sebelumnya, ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1 itu Ferni, Tensi dengan Algo. Kelompok 2 Dewi, Evan, Susan. Lalu kelompok 3 Helmi, Enda dengan Ola. Ibu minta kalian duduk dalam kelompok tersebut.
pemulihan tersebut. Kelebihannya, yang pertama cepat menghasilkan buah, kedua tahan terhadap hama dan penyakit, ketiga bijinya sedikit, keempat buahnya banyak, kelima buah besar dan enak, enam tahan terhadap perubahan cuaca dan kondisi tahan yang berlainan, tujuh ciri-ciri pada hewan menghasilkan telur lebih banyak dan besar, delapan menghasilkan daging atau susu yang banyak. Teman-teman, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Kelompok 2? Ada? Kelompok 3? Ada yang ingin ditanyakan? Diam pertanda apa ini? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Lalu silakan kembali. Selanjutnya untuk kelompok yang kedua. Giliran berikutnya untuk dua kelompok lain yang ingin bertanya, kesempatan diberikan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimanakah ciri-ciri dari kedua asal sapi Santa Gertrudis tersebut? Teknik pembastaran atau perkawinan silang yaitu teknik perkawinan antara dua individu yang berlainan varietas dalam satu spesies. Bagaimana tadi pertanyaannya? Bagaimanakah ciri-ciri dari kedua asal sapi Santa Gertrudis tersebut? Ciri-ciri dari kedua sapi atas Santa Gertrudis tersebut yaitu 1. Sapi Shorton hidup di daerah tropis yang tidak tahan iklim panas tetapi dagingnya banyak. 2. Sapi Brahman tahan terhadap iklim panas tetapi daging yang dihasilkan sedikit. Bagaimana bisa diterima? Bisa. Mungkin masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Karena kelompok kami
Silakan yang ingin bertanya di kelompok 3. Kelompok 3 itu ada kelompoknya Dewi yang mau bertanya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya, dan saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah teknik cloning dapat juga untuk pemulihan tumbuhan? Ya, itu pertanyaannya. Apakah teknik cloning dapat juga tadi? Dapat juga untuk pemulihan tumbuhan. Dapat juga untuk pemulihan tumbuhan. Gimana ini menurut kalian? Tidak, hanya untuk hewan saja. Oh, hanya untuk hewan saja. Gimana, Evan? Terima. Mungkin ada kelompok lain juga yang ingin bertanya. Oke, kami akan menanyakan kepada kelompok 3. Domba Dolly itu merupakan hasil dari jenis teknologi reproduksi dengan cara apa? Hasil dari teknik reproduksi pangklon atau cloning, yaitu proses untuk menghasilkan keturunan yang identik dengan induknya secara aksesual. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Teknik reproduksi Helin, kasih turun lagi itu. Hasil gimana tadi jawabannya? Hasil dari teknik reproduksi pangklonan atau cloning, yaitu proses untuk menghasilkan keturunan yang identik dengan induknya secara aksesual. Iya, itu NC. Domba Dolly itu dihasilkan melalui teknik reproduksi pangklonan atau cloning. Ya, itu. Bagaimana? Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kelompoknya Dewi masih ada lagi? Tidak ada. Ferdi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok yang terakhir. Ya, silakan kembali. Ya, terima kasih untuk kalian telah mempresentasikan kegiatan dari LKPD yang pertama. Itu. Baik, Ibu minta kalian untuk memperhatikan ke depan. Pemulihan tanaman, hewan, ternak itu merupakan suatu usaha yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan bibit tanaman atau hewan ternak yang lebih unggul, sehingga dapat kita nikmati hasilnya. Kita bisa mendapatkan bibit tanaman yang unggul itu melalui persilangan. Lalu kita dapatkan bibit yang unggul itu merupakan teknik dari reproduksi, penerapan dari persilangan terhadap pemulihan tanaman. Ingatkan lagi materi yang sudah kalian pelajari pada 3 pertemuan sebelumnya tentang pewarisan sifat. Ya, di mana pewarisan sifat itu nanti sifatnya akan Diturunkan. ya diturunkan kepada siapa? Ke? Iya, di mana sifat yang dimiliki oleh induknya diwariskan kepada kepada keturunannya atau kepada anaknya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan bibit tanaman yang lebih unggul, yang memiliki hasil kualitasnya yang lebih baik, di situ langkah yang kita lakukan adalah dengan pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman melalui teknik-teknik reproduksi. Itu. Nah, contoh yang terdapat pada berbagai jenis buah-buahan yang unggul, di mana buah-buahan yang unggul itu juga dapat dijual di supermarket, lalu di pasar-pasar juga. Contohnya itu ada semangka yang tanpa biji, terus jeruk yang berbuah besar
dagingnya besar. iya, yang dagingnya besar itu. Ya. Tahukah kalian bahwasanya pemulihan ini sudah dimulai sejak nenek moyang kita dahulu? Lalu untuk mendapatkan yang terbaik, mereka melakukan sepenuhnya dengan perjuangan, sehingga hasilnya dapat kita nikmati sekarang ini. Dan sebagai generasi penerus, kita mempunyai kesempatan untuk mengembangkannya. Jadi, pemulihan tanaman ini kita bisa kembangkan melalui teknik-teknik reproduksi. Ya. Lalu ada beberapa kategori untuk bibit unggul yang perlu kalian ketahui. Mulai dari yang pertama, Algo apa di depan? Masa pertumbuhan pendek atau cepat menghasilkan. Iya, itu yang pertama, masa pertumbuhan yang pendek atau cepat menghasilkan. Menghasilkan. Hal ini menghasilkan apa? Buah. Iya, menghasilkan buah. Lalu Ferdi yang kedua, Tahan hama dan penyakit. iya, tahan terhadap hama dan penyakit. Enci yang ketiga, Produksi tinggi dan rasanya enak. iya, di mana tanaman atau hewan hasil pemulihan itu produksinya tinggi dengan rasanya yang enak. Lalu nomor 4, Evan. Adaptif terhadap kondisi lingkungan. Iya, adaptif terhadap kondisi lingkungan. Artinya mereka bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Itu. Lalu yang kelima, Masa produksi lama. iya, masa produksi lama. Nah, jadi itulah kelebihan dari bibit-bibit unggul. Itu. Bagaimana ini? Bisa dipahami? Bisa. Iya. Dan itulah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, mungkin ada yang ingin kalian tanyakan tentang pemulihan tanaman dan pemulihan hewan. Tidak ada. Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham semuanya, yang berikutnya, Ibu meminta kalian untuk menyimpulkan hasil dari seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini. Ibu meminta perwakilan 2 orang untuk menyampaikan atau membuat kesimpulan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ferdi. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pemulihan tanaman dan hewan ternak merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan bibit tanaman atau ternak atau hewan ternak yang lebih unggul sehingga dapat kita nikmati hasilnya. Oke, ya, kita berikan aplaus untuk siapa lagi yang kedua menyimpulkan? Dewi. Dari kegiatan kita pada hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pemulihan makhluk hidup dapat dilakukan dengan beberapa cara, dan pemulihan makhluk hidup ini dilakukan untuk mendapatkan bibit yang unggul dan berkualitas baik untuk dapat menghasilkan buah yang enak dengan tanaman atau hewan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Ya, itu kita berikan aplaus lagi. Terima kasih. Itulah kesimpulan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, lalu jangan lupa melalui kegiatan yang kamu sudah diskusikan tadi. Nah, dari situ tadi kamu bisa mengetahui hewan-hewan apa, hewan dan tumbuhan apa saja hasil dari pemuliaan, baik pemuliaan pada tanaman maupun pemuliaan pada hewan. Lalu dari manakah hewan dan tumbuhan itu berasal, dan juga apa keunggulan dari hewan dan tumbuhan hasil pemuliaan tersebut. Itu. Lalu yang berikutnya adalah Ibu meminta kalian untuk membuat refleksi. Buat refleksi atas pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu meminta memberikan waktu kalian selama 2 menit
memberikan refleksi. Silakan semuanya buat refleksi. Boleh kamu tulis. Nanti minta berapa orang perwakilan untuk menyampaikan refleksinya. Tapi yang lainnya silakan tulis kalau punya refleksi. Sudah? Oke, kalau sudah, nanti refleksinya ini dikumpulkan. Lalu tapi untuk saat ini Ibu meminta perwakilan 2 orang saja untuk menyampaikan hasil refleksinya. Silakan, siapa ini? Herni, silakan. Dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada pagi hari ini, saya sudah memahami tentang pemulihan tanaman dan hewan atau pemulihan makhluk hidup dengan konsep pewarisan sifat. Ya, oke. Itu masih ada? Habis? Ya, terima kasih. Berikut siapa lagi? Enci. Dari pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui bahwa tanaman dan hewan dapat dilakukan dengan cara pembastaran atau perkawinan silang dan inseminasi buatan atau kawin suntik, dan kami bisa mengerti juga dengan melalui kegiatan LKPD yang sudah kami kerjakan tadi. Ya, oke, terima kasih. 2 kelompok dan 2 orang yang mewakili untuk melakukan refleksi. Nah, lalu Ibu meminta kalian untuk kedepannya setiap kali melakukan pembelajaran wajib untuk melakukan refleksi. Mana materi yang kamu sudah pahami dan mana yang kamu belum paham. Lalu bagaimana untuk materi yang belum dipahami? Diapakan? Dipelajari. Nah, materi yang belum dipahami itu dipelajari lebih dalam lagi di rumah. Lalu apa yang kamu tidak paham itu silakan ditanya. Paham nih? Oke, baik sudah. Kalau begitu, selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian memahami materi kita pada pagi hari ini. Silakan kembali ke tempat duduk semula, lalu rapikan di atas meja.
di rumah silakan kalian kerjakan untuk menjawab soal tersebut. Soalnya kamu diminta untuk membuat clipping tentang contoh-contoh bibit unggul pada tanaman dan hewan. Itu ada 4 suruhan di depan. Silakan catat itu. Ya, sudah. Tugas ini untuk kamu selesaikan di rumah. Itu kami minta untuk membuat clipping. Tahu clipping, Dok? Tahu. Iya. Buat clipping itu nanti berkaitan dengan bibit unggul pada tanaman dan pada hewan. Lalu tugasnya itu seperti pada poin nomor 4, pengumpulan makanan